Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kita lanjut ke part 2 ya. Nah, di soal 6 ini, ada suatu soal cerita. Gugur melakukan olahraga treadmill selama 1 jam. Dia berjalan terlebih dahulu kemudian berlari kecil. Nah, di kalimat pertama ada informasi waktu total adalah 1 jam. Nah, setelah itu dia ingin mengetahui perbandingan waktu yang ia habiskan untuk berjalan dengan waktu untuk berlari kecil. Dia ingat bahwa ia mengatur treadmill dengan kecepatan 6 km per jam ketika berjalan. Nah, jadi ketika berjalan sama berlari kecil ini kecepatannya berbeda. Nah, berarti kecepatan yang pertama adalah 6 km per jam. Kemudian ada kecepatan yang kedua ketika berlari kecil yaitu 11 km per jam. Nah, yang perlu kalian waspadai kalau ada soal mengenai jarak, kecepatan, waktu itu harus dihafalkan segitiga emas ini ya. Nah, jarak, kecepatan, waktu. Nah, kalau jarak berarti kecepatan dikalikan waktu. Kalau kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Kalau waktu berarti jarak dibagi sama kecepatan. Nah, kita lanjutin untuk membaca soal berikutnya. Treadmill menunjukkan jarak total yang dilakukan Gugun di atas adalah 8,5 km. Jadi di sini ada jarak total. Nah, jarak totalnya berapa? 8,5 km. Bagaimana kebersamaan yang diperlukan guna mengetahui perbandingan waktu antara berjalan dan berlari kecil? Nah, di sini kita poinnya adalah perbandingan waktu. Jadi, nah di sini kan diketahuinya jarak total. Nah, jadi yang perlu kita misalkan di sini adalah karena kan di sini ada jarak total, di sini ada kecepatan ketika berlari, ketika berjalan, kemudian kedua ada kecepatan ketika berlari. Nah, jadi di sini ada kecepatan, ada dua kecepatan kan, kemudian ada jarak total. Nah, untuk memanfaatkan jarak total berarti kita pakai rumus ini tuh C sama dengan K dikalikan W. Jadi alias jarak yang pertama ditambah dengan jarak yang kedua itu sama dengan jarak total. Nah, jarak yang pertama C berarti K kalikan W. Jadi waktu yang pertama, waktu ketika berjalan itu kita misalkan X. Jadi pertama kita misalkan, misal X adalah waktu saat berjalan. Waktu saat jalan itu dalam satuan jam, dalam jam. Kemudian Y itu waktu saat lari kecil. Waktu saat lari kecil. Nah, itu dalam satuan jam juga. Nah, dalam jam juga. Nah, di sini kan udah kita misalin ya ini X sama Y-nya. Nah, J sama dengan K kalikan W. J1 berarti kecepatan 1 dikalikan W1. Nah, jadi K1 dikalikan W1. W1 adalah apa? Yaitu waktu saat berjalan. Nah, di sini berarti K kali W1 tambah K2 kalikan W2 itu sama dengan jarak total, yaitu 8,5 km. K1 itu 6. W1 itu X, karena kan waktu ketika berjalan jadi 6X ditambah sama berapa? 11, K2 kan 11, jadi 11 dikalikan W2-nya yaitu Y, jadi 11Y. Sama dengan 8,5. Nah, jadi kita dapatkan satu persamaan yaitu 6X ditambah 11Y itu sama dengan 8,5. Nah, kemudian yang kedua ada waktu total. Nah, di sini kan sudah kita misalkan. Kalau X adalah waktu saat berjalan dan Y adalah waktu saat lari kecil. Nah, kalau waktu total itu kan artinya apa? Dia kan ada dua kegiatan. Yang pertama berjalan, yang kedua adalah berlari kecil. Jadi tinggal kita jumlahin aja. X, yaitu waktu saat berjalan ditambah waktunya saat berlari kecil itu totalnya adalah 1 jam. Nah, jadi dari sini sudah kita dapatkan dua persamaan yang dimaksud. Jadi jawabannya adalah 6X plus 11Y sama dengan 8,5 dan X plus 1 dan X plus Y sama dengan 1. Kemudian di soal yang ke-7. Pada suatu toko terdapat papan promo mie instan yang bertuliskan sebagai berikut ini. Beli 1 harganya 2.300, beli 5 harganya 12.000. Jika Salman ingin membeli 5 mie instan, maka apa yang harus dilakukan oleh Salman untuk tetap dapat menghemat uangnya? Nah, dia itu ingin beli 5 mie instan. Lebih hematan mana? Paket komplit langsung beli 5
atau beli satu-satu dengan harga satuan. Nah, coba ini kita kalikan 5 dulu. 2.300 kita kalikan 5. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa harganya adalah berapa? Nah, 2.300 dikalikan 5 berarti 11.500. Nah, kemudian kalau beli 5 sekaligus harganya 12.000. Artinya apa? Kita lebih hemat beli satu-satu. Karena kenapa? Kita bisa hemat Rp500. Jadi apa yang perlu Salman lakukan? Untuk dapat menghemat uangnya, Salman sebaiknya membeli mie instan secara satu persatu sebanyak 5 bungkus. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, di sini Sopek berencana memelihara ikan hias dalam akuarium dengan volume 120 liter. Ikan hias tersebut dapat hidup dalam air dengan kadar garam 3%. Nah, jadi akuariumnya itu harus berisi 120 liter air. Nah, ini totalnya. Kemudian di dalam akuarium itu paling enggak itu kadar garamnya itu 3%. Kadar garamnya. Nah, di sini Sopek memiliki 2 bak air, yaitu bak A dan bak B, yang masing-masing berisi kadar garam 2% sama 6%. Berapa liter air dari masing-masing bak tersebut untuk dapat mengisi 120 liter air dengan kadar garam 3%? Nah, jadi bak A dan bak B ini nanti airnya akan diambil sebagian untuk diisikan ke dalam sebuah akuarium yang nanti harus berisi 120 liter dengan campuran entah itu berapa liter dari bak A dan bak B. Pokoknya kadar garamnya ketika sampai di akuarium itu maksimal harus 3%. Harus sama dengan 3%. Nah, caranya gini. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita hitung kadar garam dari akuariumnya dulu. Nah, 3% dari 120 itu berapa sih? Nah, jadi ini kita hitung terlebih dahulu. 3% kalikan 120. Berarti 3 dikalikan ini 120 bagi 100 yaitu 1,2. Jadinya 3,6 liter. Itu dalam satu akuarium. Nah, di sini ada bak A dan bak B. Nah, ini kadar garamnya 3,6. Berarti di sini kita punya 3,6 itu sama dengan kadar garam yang di sini. Nah, 2% berarti 0,02 itu dikalikan dari volume bak A, misalkan X, ditambah sama kadar garam 6% atau 0,06 dikalikan sama Y. Y ini misalkan aja volume bak B. Nah, di sini bisa kita kalikan 100 saja biar mudah. Berarti tinggal 360 sama dengan 2X ditambah 6Y. Ini persamaan 1. Nah, kemudian untuk persamaan 2 bisa kita cari melalui ini. Kan tadi X itu kita misalkan volume bak A dan Y volume bak B. Nah, masalahnya kita totalnya itu harus 120 liter. Jadi 120 liter itu sama dengan X ditambah Y. Nah, ini persamaan yang kedua. Karena totalnya dari bak A sama bak B itu harus 120 liter. Nah, dari sini bisa kita selesaikan pakai persamaan linear dua variabel. Kita bisa pakai SPLDV. Ini kita kalikan 1, ini kita kalikan 2. Pokoknya mengalikannya harus rata semua. Kalau bawah dikalikan 2 ya harus dikalikan 2 semua. Kalau atas dikalikan 1 ya harus dikalikan 1 semua. Nah, jadi di sini bisa aja kita tuliskan gini. Dengan 360 yang bawah berarti tinggal 2X tambah 2Y sama dengan 240. Ini tinggal kita kurangkan 4Y, yang ini hilang habis, sama dengan ini kurangi ini berarti 120 alias Y nya sama dengan 30. Nah, jadi volume bak B adalah Y. Nah, yaitu sama dengan 30 liter. Kemudian kita cari X atau volume bak A. X plus Y sama dengan 120 berarti X sama dengan 120 min Y. 120 dikurangi 30 berarti 90 liter. Nah, jadi yang kita perlukan adalah 90 liter air dari bak A dan 30 liter air dari bak B. Nah, jadi itu jawabannya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.